Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Tipe dalam kehidupan manusia terdapat dua proses kejiwaan yang terjadi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pada umumnya, istilah pertumbuhan dan perkembangan digunakan secara bergantian. Padahal, kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses itu tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan untuk memperjelas penggunaannya. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik secara kuantitatif yang menyangkut ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses pematangan fungsi dalam perjalanan waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik, yaitu selama masa remaja seluruh tubuh mengalami perubahan baik bagian luar maupun bagian dalam tubuh, baik dalam struktur tubuh maupun dalam fungsinya. Hampir semua perubahan mengikuti waktu yang dapat diperkirakan sebelumnya. Apabila sistem endokrin berfungsi normal, ukuran tubuh juga akan pula semakin normal. Sebaliknya juga, kekurangan hormon pertumbuhan akan menyebabkan kerdil, sedangkan kelebihan hormon pertumbuhan akan menyebabkan ukuran tubuh terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan anak sebayanya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik adalah yang pertama pengaruh keluarga, kedua pengaruh gizi, ketiga gangguan emosional, keempat jenis kelamin, kelima status sosial ekonomi, keenam kesehatan, dan ketujuh pengaruh bentuk tubuh. Karakteristik perkembangan intelek remaja. Inteligensi pada masa remaja tidak mudah diukur karena perubahan kecepatan perkembangan kemampuan tersebut tidak mudah terlihat. Pada masa remaja, kemampuan untuk mengatasi masalah yang menjemput terus bertambah. Pada awal remaja, kira-kira pada umur 12 tahun, anak berada pada masa yang disebut masa operasi formal, berpikir abstrak. Pada masa ini, ia telah berpikir dengan mempertimbangkan hal yang mungkin di samping hal yang nyata. Pada usia ini, ia sudah dapat berpikir hipotetik. Berpikir operasional formasi tidak-tidaknya mempunyai dua sifat penting, yaitu sifat deduktif hipotesis. Dalam menyelesaikan suatu masalah, remaja biasanya akan mengawalinya dengan pemikiran yang bersifat teoritis. Ia menganalisa masalah dan mengajukan cara-cara penyelesaian masalah yang dapat dilakukan, yaitu pengajuan hipotesis itu menggunakan cara berpikir induktif di samping deduktif. Oleh karena itu, dari sifat analisis yang dilakukan, ia dapat membuat suatu strategi penyelesaian masalah. Remaja mengajukan pendapat atau prediksi tertentu yang disebut proporsi, kemudian mencari hubungan antara proporsi yang berbeda. Itulah sebabnya berpikir operasional juga berproporsional. Yang kedua, berpikir operasional juga kombinatoris. Sifat ini merupakan kelengkapan dari sifat yang pertama dan menitik beratkan pada cara-cara melakukan analisis. Nah, pendidikan pada dasarnya sekolah mengajarkan berbagai keterampilan kepada anak. Salah satu keterampilan tersebut adalah keterampilan sosial yang dikaitkan dengan cara-cara belajar yang efisien dan berbagai teknik belajar sesuai dengan jenis pembelajarannya. Dalam hal ini, peran orang tua adalah menjaga agar keterampilan-keterampilan tersebut tetap dimiliki oleh anak dan dikembangkan terus-menerus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Selanjutnya, guru sebagai pendidik dapat menerima sebagaimana adanya, tanpa syarat dengan segala kekuatan dan kelemahannya, serta memberi kepercayaan bahwa pada dasarnya semua siswa baik dan mampu. Dan kedua, guru sebagai pendidik mengusahakan suasana yang mengkondisikan anak tidak merasa dinilai, sebab memberi penilaian terhadap seseorang dapat dirasakan sebagai ancaman sehingga menimbulkan kebutuhan akan pertahanan diri. Yang ketiga, pendidikan memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran dan perilaku anak, dapat menempatkan diri dalam situasi anak dan melihat dari sudut pandang atau pola pikir anak. Anak akan merasa aman untuk mengungkapkan atau mengekspresikan bakatnya. Dengan demikian, anak akan merasa kebebasan dan mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Selain itu, pendidikan hendaknya berfungsi sebagai media pengembangan dan pembinaan bakat anak, sehingga tidak hanya semata-mata menyajikan kumpulan pengetahuan yang bersifat abstrak
aktif, pengenalannya bakat dan upaya pengembangannya untuk membantu remaja menentukan pilihan yang tepat dan menyiapkan dirinya untuk mencapai tujuan dan arah kehidupannya. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.